Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Astutiningsih dari UPT SDI Kalebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya merupakan salah satu CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Selayar. Perkenalkan, saya Ayu Astutiningsih, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan Bapak Fasilitator saya, Bapak Clement Melki Gerungan, dan Bapak Pengajar Praktik saya, Bapak Risdani. Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pertanyaan pemantik. Pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah sebagai berikut. Sebagai seorang guru, sangatlah penting mempelajari pembelajaran sosial emosional agar dapat pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Kemudian meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Terkait dengan pertanyaan pemantik kedua, yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, keterkaitan modul 1.1 dengan 2.2 yaitu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka dengan itu sebagai seorang guru perlu menciptakan well-being ekosistem pendidikan dan menata lingkungan belajar yang penuh dengan stimulus yang nyaman, aman, dan menyenangkan dengan menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang luhur dan dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan antar modul 1.2 dengan modul 2.2 yaitu PSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan PSE, maka seorang guru penggerak harus dapat menjamin pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Keterkaitan modul 1.3 dengan 2.2 yaitu PSE dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan yang akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Dengan visi itu akan terwujud melalui PSE yang dilaksanakan sehingga dapat membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.2 yaitu PSE sangat erat kaitannya dengan budaya positif. Guru dan murid akan mampu menyadari dan mengontrol emosi yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya budaya positif di kelas maupun di sekolah. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 2.2 yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali kondisi kelas dan karakter siswa. Pengintegrasian PSE dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi emosional dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan konten, proses, maupun produk yang dapat disesuaikan dengan minat murid. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata
Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah titik-titik. Dan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Pertanyaan pertama yaitu, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Jawaban saya adalah sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional atau PSE ini hanya berfokus pada pengelolaan emosi diri siswa saja saat proses pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari modul ini, ternyata penerapan pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya untuk siswa, namun juga untuk guru sehingga menghasilkan sebuah perilaku positif yang dapat diadopsi oleh siswa, serta sebuah hubungan yang positif antar sesama guru, kepala sekolah, dan wali murid. Karena pembelajaran ini juga membutuhkan kolaborasi dari komunitas sekolah dan wali murid, untuk membentuk peserta didik yang mampu mengontrol emosional mereka serta berprofil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah sebagai berikut. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi kehidupan. Kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan. Ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan rasa empati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Dan keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan, well-being diri sendiri dan orang lain. Setelah itu, untuk menerapkan teknik besaran penuh atau mindfulness dengan menerapkan teknik stop, yaitu stop, berhenti sejenak, take a breath atau ambil napas, observer atau observasi, dan proses atau lanjutkan. Teknik stop ini berguna untuk mengembalikan diri pada kondisi tubuh dengan kesadaran penuh. Mengimplementasikan 4 indikator PSE yaitu pengajaran yang eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial, emosional pendidik, dan tenaga pendidikan. Pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Bagi murid, saya akan menerapkan 5 KSE dalam pengajaran di kelas melalui integrasi praktik mengajar guru, melakukan ice breaking sebelum pembelajaran dan di tengah-tengah pembelajaran, memperkuat keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan diskusi kelompok. Kemudian saya akan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang merupakan tindak lanjut dari budaya positif di sekolah ditambah pembuatan roda emosi yang ada di setiap kelas. Selalu berusaha menyapa murid dengan penuh hangat, bahagia, dan penuh kasih sayang. Dan bagi rekan sejawat, saya akan menjadi teladan atau contoh bagi yang lain dengan menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Menerapkan teknik stop dalam manajemen diri, datang ke sekolah on time, dan menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bekerja sama dengan semua komunitas di sekolah, bersikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menerapkan teknik push dalam pengambilan keputusan. Kemudian saya belajar dan berkolaborasi dengan berbagi praktik baik atau diseminasi. Saat diseminasi diawali dengan ice breaking dan well-being, kemudian mengelola emosi dengan teknik stop dan mindfulness. Kemudian belajar mempertimbangkan dan menghargai pandangan atau pemikiran orang lain.
Setelah itu, belajar mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terbaik sesuai dengan informasi data dan fakta yang diperoleh dengan penerapan teknik PUTS, serta membuat jurnal refleksi di setiap kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.